Saya Pendeta Herodion Pitra Karya Gunawan, tuan rumah dari Ngopi bareng Pak Heru. Kali ini saya ingin kemukakan topik gereja yang santun. Kenapa gereja harus santun? Karena fungsi gereja adalah garam dan terang dunia. Bagaimana menjadi garam dan terang dunia kalau gereja tidak bersikap santun, bukan? Nah, untuk itu saya akan kemukakan contoh-contoh kasus yang saya angkat dari kisah nyata, bukan dengan maksud mendiskreditkan gereja tertentu, bukan dengan maksud mencemarkan nama baik. Pada tahun 2000, bulan April, saya dan istri meninggalkan kota Surabaya karena tugas saya di sana sudah berakhir dan menempati rumah yang saya beli sendiri di kota ini. Nah, tentu saja saya membawa surat atestasi, artinya surat keterangan pindah keanggotaan gereja. Karena saya mengamati gereja mana yang terdekat dan yang ajarannya dan tata gerejanya sesuai dengan apa yang saya anut selama ini. Saya memilih gereja T. Tapi masalahnya adalah gereja T pada tahun 2000 itu belum dewasa. Masih merupakan cabang yang dikelola bersama oleh dua gereja besar, yaitu gereja K dan gereja P. Maka saya datang dengan surat atestasi yang ditujukan kepada gereja P sebagai salah satu induk dari gereja T yang berdekatan dengan tempat tinggal saya sekarang. Namun apa yang terjadi? Beberapa orang menghembus-hembuskan lelasan, kok Pendeta Herodion pindah ke gereja kami ya, gereja P ya, ada maksud apa? Ya, saya sempat dengar, tapi saya tenang saja menerima lelasan itu dan saya ikut mendoakan mereka. Seperti Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya anggap mereka tidak tahu soal tata cara organisasi bergereja. Karena satu gereja yang belum dewasa, gereja yang masih menjadi cabang, tentu saja administrasinya bergantung kepada induknya, kan? Itulah sebabnya atestasi itu ditujukan kepada gereja P, bukan gereja T yang waktu itu sedang dan masih menjadi cabang dari gereja P dan gereja K bersama-sama. Pada waktu saya sedang berbelanja di satu toko swalayan, ada dua orang ibu yang mengenali saya karena saya pernah beberapa puluh tahun tinggal di kota ini pula ketika menjadi sekum Sinode GKMI. Mereka berkata, Pak Herodion sekarang di sini ya? Pindah kota ini ya? Ya, saya bilang. Wah, ayo kita usulkan yuk untuk mencantumkan, mengundang Pak Herodion menjadi pembicara di acara-acara gereja kami, yaitu gereja P.
Kemudian istri pendeta dari gereja P yang sudah kenal baik dengan kami sejak beberapa puluh tahun yang lalu menelepon istri saya. Dia berkata begini, Bu Lina, ya panggil nama istri saya Lina, tidak pakai Bu, saya lupa. Lina, saya senang Pak Herodion atestasi ke gereja P karena saya ditunjuk sebagai koordinator PA wilayah. Nanti saya jadwal ya Pak Herodion untuk ikut menjadi pemimpin dari PA kami. Tapi apa yang terjadi, saudara? Beberapa hari kemudian ibu pendeta ini telepon istri saya lagi. Lina, maaf ya. Ternyata setelah saya ajukan nama pendeta Herodion sebagai salah satu pemimpin acara PA, mereka keberatan. Kata mereka, kalau panggil seorang pendeta, aturannya berbeda. Berbeda di mana letaknya? Tidak dijelaskan. Lalu saudara, beberapa anggota pengurus dari Komisi Lanjut Usia Gereja P tersebut menghubungi saya ke rumah saya, meminta saya untuk bersedia menjadi pembicara tunggal retret lansia dari gereja P tersebut. Mereka berkata, ini borongan ya, Bapak jadi pembicara tunggal, Ibu jadi MC-nya, pemimpin pujiannya. Nah, mereka sempat memberikan buku nyanyian yang biasa mereka pakai dalam persekutuan lansia. Bahkan sempat berjanji demikian. Nanti kalau berangkat bareng saja, Pak Herodion berangkat bersama-sama dengan kami dan kami tunggu di gedung gereja kami. Nanti bareng ke tempat retret di salah satu daerah wisata. Sudah jelas, permintaan sudah resmi. Tahu-tahu tanpa sengaja, karena gereja T di mana saya dan istri itu beribadah adalah satu gereja cabang, maka setiap hari Minggu warta gereja bukan cuma mewartakan kegiatan-kegiatan dari gereja T yang masih cabang itu, tapi juga ada warta-warta jemaat tertulis dari gereja K maupun gereja P. Ketika saya iseng-iseng buka-buka warta dari gereja P, saya menjumpai ada pengumuman begini. Pengumuman diberitakan kepada para peserta retret lansia bahwa retret yang seyogianya diadakan pada tanggal sekian, saya lupa persisnya, ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Saya sebagai pembicara atau calon pembicara tidak diberitahu sedikit pun tentang hal itu. Kalau saya tidak baca, saya akan malu kan. Ujuk-ujuk until-until datang naik angkot ke gedung gereja P dengan tujuan berangkat bareng dari gedung gereja itu ke tempat retret. Untunglah Tuhan masih berbaik hati pada saya sehingga saya sempat membaca pengumuman di warta jemaat gereja P tersebut yang dibagikan juga di gereja T setiap hari Minggu. Kalau tidak, lalu beberapa entah bulan, entah minggu, ada pengumuman lagi juga di warta gereja tertulis
dari gereja P tersebut yang juga masih dibagikan di gereja T yang merupakan cabang bersama P dan K. Saya baca lagi pengumuman retret lansia yang semula akan diadakan pada tanggal sekian dan ditunda, akhirnya diputuskan akan dilaksanakan pada tanggal sekian bulan sekian dengan pembicara, nah ini pendeta XIZ, bukan nama saya. Padahal tanggal yang ditentukan kemudian itu adalah tanggal yang dimana saya juga lowong, nggak punya tugas apa-apa lagi. Saya masih bisa melayani. Kenapa digantikan orang lain? Kenapa digantikan pembicara lain? Oke lah, mungkin ada isu-isu buruk tentang diri saya. Tapi apakah berat dan susahnya memberitahu saya, maaf ya Pak, ternyata majelis jemaat tidak berkenan Bapak menjadi pembicara tunggal retret tersebut dan kami terpaksa pilih pembicara lain. Tidak ada sama sekali. 20 tahun kemudian, sekarang sudah tahun 2020. 20 tahun lebih beberapa bulan, sampai sekarang tidak ada permintaan maaf secara resmi dari gereja P tersebut. Apakah tindakan dan sikap itu santun menurut saudara? Apakah itu nguwongke menurut istilah orang Jawa? Atau tidak? Boleh-boleh saja mereka mencoret nama saya. Boleh-boleh saja mereka mendengar berita-berita buruk tentang diri saya. Boleh. Mengganti saya juga boleh. Tapi mbok jauh. Saya itu dihargai sebagai manusia yang punya perasaan. Hanya salah satu ibu pengurus dari Komisi Lanjut Usia Gereja P dengan tidak resmi karena saya mengeluh kepada dia bilang, ya sudahlah Pak, jangan dimasukkan hati. Saya mewakili mereka meminta maaf kepada Bapak. Cukupkah itu menurut saudara? Permintaan kepada saya, permohonan menjadi pembicara itu dilakukan secara resmi. Apakah kemudian permintaan maaf cukup dengan lisan dan secara pribadi, bukan secara organisatoris? Menurut saudara, gereja semacam itu santun atau tidak? Sekali lagi, saya tidak ingin membuka borok lama, saya tidak ingin mendiskreditkan gereja tertentu, saya tidak ada punya maksud mencemarkan nama baik. Tapi kalau saya tidak memberi contoh kasus yang nyata, saudara akan bilang, mengada-ngada itu karangan Tahiruddin. Ya. Lalu saudara, tahun 2004 ketika istri saya kecelakaan, pada waktu hendak mengurus SIM, beberapa orang menengok. Pada waktu itu ada warga GKMI Jepara menengok ke rumah. Hari Minggu, saya menjumpai beberapa anggota panitia. Saya tidak tahu tahun 2004 itu sudah dewasa atau belum ya. Pokoknya kalau nggak anggota majelis, ya anggota panitia dari gereja C di mana kami beribadah. Saya bilang, Pak A, karena dia ketua majelis, Pak A, saya boleh berbicara dengan majelis jemaat. Boleh datang ke rumah saya nanti? Oke Pak, nanti saya ke sana. Dan sungguh, ketika tamu saya dari Jepara belum pulang, mereka datang. Saya katakan mereka karena Pak A yang menjadi ketua majelis itu mengajak rekan Pak B untuk menemani dia.
Ada apa Pak? Dia tanya. Begini ya, jangan salah paham. Saya mau bertanya dua hal. Apa Pak? Pertama, kenapa gereja T di mana saya ini beribadah keberatan mencantumkan jabatan pendeta di depan nama saya? Padahal sinode di mana gereja Anda bergabung tidak pernah mencopot kependetaan saya. Kenapa Anda keberatan? Hanya menyebut Bapak Herodion Pitra Karya Gunawan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua ya, mungkin tidak pantas menurut Anda, tapi saya kemukakan. Kenapa selama 4 tahun saya di sini, sekalipun Anda tidak pernah mengundang saya berkhotbah di mimbar hari Minggu gereja T, mereka hanya celingak-celinguk, A memandang B, B memandang A, tanpa bisa menjawab, atau bisa tapi tidak berani menjawab. Lalu untunglah saya menyimpan, waktu itu ya, sekarang sudah menyimpan surat-surat yang saya terima dari beberapa gereja. Saya bilang, ini surat, Pak, lihat ya, ini surat dari gereja RS Surabaya. Ini surat dari gereja N Surabaya. Ini surat dari gereja J Surabaya. Ini surat dari gereja PT Surabaya. Ini gereja, beberapa gereja, tapi kebetulan itu semua di Surabaya lokasinya. Tapi sinodenya sama. Hanya wilayahnya berbeda. Surabaya wilayah Jawa Timur, sedangkan gereja T ini wilayah Jawa Tengah. Tapi kan sinodenya sama. Coba perhatikan surat ini. Kepada yang terhormat Pendeta Herodion Pitra Karya Gunawan. Yang ini kepada yang terhormat Pendeta Herodion. Yang ini kepada yang terhormat Pendeta Herodion. Yang ini kepada yang terhormat Pendeta. Satu sinode kenapa berbeda sikap? Dan apa isi sunyinya? Permohonan menjadi pengkhotbah dalam kebaktian umum tanggal sekian. Permohonan menjadi pengkhotbah dalam kebaktian tanggal sekian. Kalau mereka yang sinodenya sama dengan Anda masih mau memanggil saya berkhotbah, kenapa Anda tidak? Padahal Anda berulang kali memanggil seorang pengkhotbah. Bukannya saya anti dia, tapi kenyataannya khotbahnya itu seperti layang-layang putus. Induk kalimat, anak kalimat, cucu kalimat, cicit kalimat, sampai bingung tadi ngomong apa semula. Itu Anda panggil sebagai pengkhotbah. Apakah Anda anggap khotbah saya lebih buruk daripada beliau? Kembali A nyelinguk B, B nyelinguk A, tanpa komentar. Lalu baiklah, Anda mungkin bilang ini Jawa Timur. Baiklah, saya keluarkan surat tadi. Dari gereja S di kota S. Isinya apa? Kepada yang terhormat Pendeta Herodion Pitra Karya Gunawan. Hal permohonan menjadi pengkhotbah dalam kebaktian Paskah tahun 2004. Siapa yang tanda tangan? Ya, ketua dan sekretaris majelis tentu saja. Tapi ada di samping kiri mengetahui dan menyetujui Pendeta AK. Dan tahukah kamu semua, Pendeta AK itu adalah ketua sinode pada waktu kasus saya berkobar-kobar
di gereja PG. Dia ikut menyelesaikan masalahnya. Nah, coba pikir secara logika, secara logis. Seandainya pendeta AK ini menyimpulkan bahwa dari kasus itu dapat dibuktikan bahwa saya pendeta brengsek, apakah kiranya saudara menganggap bahwa pendeta AK itu gembala yang bertanggung jawab, menjadikan domba-dombanya jadi mangsa empuk serigala yang bernama Herodion Pitra Karya Gunawan? Kok berani-beraninya mengundang khotbah serigala ini? Ingat ninguk A, ninguk B, B ninguk A. Dan setelah itu, setelah 16 tahun setelah itu, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Saya tetap disebut Bapak Herodion. Saya tetap tidak pernah dipanggil khotbah. Sampai sekarang bisa saja pakai alasan, Bapak sudah terlalu uzur. Saya pernah menghubungi rekan kuliah saya di Duta Wacana. Saya bilang sebagai sahabat, kamu kok lucu ya, waktu gerejamu itu masih setengah papan, kamu ngundang aku khotbah. Setelah gerejamu menjadi tembok, kamu mengundang aku khotbah. Setelah gerejamu makin besar, kamu mengundang aku khotbah. Setelah lagi mega church, megah, bahkan peresmian gedung gereja pun kamu tidak undang aku. Dan tidak juga kamu menjadwal aku sebagai pengkhotbah. Apa jawabnya? Sorry ya Pak, pengurus gereja itu milihnya, maunya pengkhotbah-pengkhotbah yang muda-muda. Aduh bilang, ini namanya gereja atau nightclub? Gereja apa karaoke? Memang nightclub dan karaoke tentu akan memilih perempuan-perempuan muda yang masih cantik-cantik. Tidak akan memilih nenek-nenek tua, bukan? Nah ini gereja. Bukannya menggarami dunia, tapi digarami oleh dunia, bukan? Niru-niru gaya dunia. Cari pengkhotbah yang muda-muda. Supaya seger. Ya. Kalau perlu dengan tari-tarian negal-negol. Begitu. Begitu. Nah sempat saya menghubungi pendeta yang berusia muda, bukan pendeta muda, pendeta yang berusia muda, yang berdomisili dan berjemaat di salah satu gereja di kota SBY lah, bukan SBY Susilo Bambang Yudhoyono, kota SBY. Karena saya kenal baik dengan ayahnya, suka bercanda dengan ayahnya. Dan saya juga pernah kenal dia ketika sedang praktek atau masa perkenalan di gereja T di mana saya berjemaat ini. Maka saya memberanikan diri chatting dia. Aku mau tanya, dulu ketika kamu belum masuk ke jemaat ini, ketika kamu belum jadi pendeta di sini, gerejamu ini berulang kali panggil aku khotbah. Kok sekarang sudah lama nggak panggil lagi? Kenapa ya? Kamu kan sudah kenal aku. Papamu juga rekan baik dengan aku. Saya kaget. Jawabnya sungguh nyelekit, menyakitkan hati. Dia bilang begini, Pak, baru pertama kali ini saya tahu, baru pertama kali ini saya mendapati seorang pengkhotbah ngemis-ngemis minta diundang khotbah. Justru karena Bapak itu sahabat papa saya makin tidak ngerti. Pleng saya. Aduh yo. Ya tidak bisa membedakan mana yang pendekatan pribadi dengan mana yang resmi.
Pantaskah jawaban itu diucapkan oleh seorang pendeta yang masih muda belia, anak dari seorang ayah yang adik tingkat dari saya, mengatakan itu dengan sangat amat tegas dan menyayat setajam pisau silet? Coba renungkan sendirilah. Gereja yang santun, kalau para pemimpinnya tidak bisa bersikap santun, bagaimana dengan warga yang digembalakan? Oke, maaf kalau saya berlebihan dalam tutur kata. Sekali lagi bukan maksud saya untuk mengorek-ngorek luka lama. Bukan maksud saya untuk mencemarkan nama baik. Bukan maksud saya untuk memojokkan organisasi gereja tertentu. Sama sekali tidak. Itu bukan motivasi saya. Saya hanya terpaksa memberi contoh konkret supaya Anda tidak menuduh saya bikin-bikin cerita. Kenyataan di dunia tidak ada. Ini nyata ada dan saya alami. Banyak saksi kalau Anda minta saksi. Sudahlah, maaf. Saya minta ampun kepada Tuhan kalau tutur kata saya tidak berkenan. Kalau Anda walaupun dengan hati duka, tapi terobati, obat biasanya pahit kan, tapi manjur, ya kan? Daripada permen manis, tapi bikin batuk. Mari, tolong tekan tanda jempol di pojok kiri HP Anda, pas di tengah itu ada gambar jempol, dan subscribe ya. Dan share ke grup-grup yang Anda ikuti, ke sanak famili, tetangga-tetangga, semua kenalan Anda supaya makin banyak yang diberkati. Sekian, Tuhan memberkati Anda.